Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, pertemuan selanjutnya masih dengan matriks. Kita akan membahas tentang apa saja sih operasi-operasi dalam matriks. Silahkan diperhatikan, dipahami. Jika ada yang ditanyakan boleh silahkan di komen atau hubungin saya langsung. Silahkan diperhatikan. Matriks. Nah, dalam matriks pertama kita akan mempelajari dasar-dasar matriks. Sudah pada materi sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang mengenai dasar-dasar matriks yang di dalamnya yaitu terdiri dari pengertian matriks, ordo matriks, jenis matriks sebelum saya bahas nanti akan saya berikan catatannya, transpose matriks, kesamaan dua matriks. Selanjutnya yaitu operasi pada matriks. Di dalam matriks terdapat beberapa operasi. Yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan, perkalian dengan skalar, perkalian antar matriks, pembagian dan pangkat matriks. Selanjutnya ada determinan matriks, di mana di dalamnya akan dibahas mengenai sifat-sifatnya dan inverse matriks, dan juga yang materi-materi lainnya yang berhubungan dengan matriks. Di sini saya ulangin, saya review lagi untuk yang materi sebelumnya, di mana matriks yaitu, ingat matriks yaitu susunan bilangan yang diatur dalam baris horizontal dan kolom vertikal yang diletakkan di antara dua tanda kurung. Ordo matriks yaitu ukuran dari suatu matriks yang ditentukan oleh banyaknya baris dan kolom. Jadi misalnya matriks A 2 kali 2 berarti dia ada barisnya 2 dan kolomnya 2. Kalau matriks B 3 kali 3 berarti dia terdiri dari 3 baris dan 3 kolom dan seterusnya. Selanjutnya kita ingat lagi untuk kesamaan dua matriks, yaitu dua buah matriks A dikatakan sama jika dan hanya jika memiliki ordo sama dan elemen-elemen yang seletak juga sama nilainya. Contohnya tuh dilihat ordo matriks, situ saya berikan contoh, misalnya kita punya matriks A 3 kali 3 berarti di situ ada 3 baris dan 3 kolom. Baris yang pertama 2 3 5, baris kedua 7 9 6, baris ketiga 3 1 dan 0. Sedangkan kolom pertama yaitu 2 7 3, kolom kedua 3 9 1 dan kolom ketiga 5 6 0. Nah, penulisannya matriks A dapat ditulis yaitu dia memiliki 3 baris dan 3 kolom sehingga ordonya 3 dikali 3. Ditulis A 3 kali 3. Selanjutnya itu ada kesamaan dua matriks. Di situ kita punya matriks A-nya yaitu akar 1, akar 4, akar 9 dan akar 16. Di sini matriks A sama dengan matriks B. Dia merupakan matriks yang sama, di mana anggota B-nya yaitu 1, 2, 3 dan 4. Kenapa sama? Karena akar 1 sama dengan 1. Akar 4 sama dengan 2, akar 9 sama dengan 3 dan akar 16 sama dengan 4. Sehingga dia dinyatakan dengan A sama dengan B. Tadi contoh transpose matriks, kita punya matriks B, barisnya 2, kolomnya 3, 2, 3, 1, 4, 5, 6. Ingat, transpose adalah mengubah posisi baris menjadi posisi kolom atau sebaliknya, mengubah posisi kolom menjadi posisi baris. Nah, yang tadinya dia kolom 215 dijadikan baris, yaitu 215 dan 3 4 6. Selanjutnya di situ ada contoh untuk partisi matriks. Nah, di situ tentukan submatriks yang terbentuk dari partisi matriks berikut. Kita punya matriks A ya, dia punya 4 kolom
3 baris. Nah, di sini dijadikan 4 partisi, yaitu partisi pertama A11 sama dengan 4, A12 sama dengan min 2, 0, dan 6, A21 sama dengan 2 dan 0, A22 sama dengan min 3, 1, 9, 7, 5, dan minus 1. Selanjutnya contoh dari matriks gabungan. Jika diketahui matriks A dan B sebagai berikut, nah disitu kita punya matriks A-nya matriks 3 kali 3, B-nya juga 3 kali 3. Yang pertama yaitu augmen A, B. Nah, disitu tinggal digabungkan. Ditulis dulu semua untuk anggota dari matriks A, lalu di sebelahnya ditulis anggota dari matriks B. Yang B dibalik, augmen B, A. Jadi ditulis dulu semua anggota matriks B, lalu ditulis semua anggota matriks A. Yang C, stack A, B. Jadi yang pertama di atas ditulis dulu semua anggota A, lalu di bawahnya anggota B. Stack B, A untuk yang D, ditulis dulu semua anggota B, lalu di bawahnya semua anggota A. Selanjutnya kita bahas untuk operasi matriks, yaitu operasi aljabar terhadap 2 atau lebih matriks. Nah, operasi matriks itu ada beberapa, yaitu yang pertama penjumlahan matriks, pengurangan atau selisih matriks, perkalian langsung, Kronecker, pembagian, pangkat, dan operasi baris elementer. Nah, dari semua operasi nanti itu kita akan bahas satu persatu dan saya berikan contoh. Yang pertama kita bahas yaitu untuk penjumlahan dan selisih matriks. Nah, dapat dilihat untuk sifat penjumlahan dan pengurangan matriks itu ada 5 sifat. Silahkan diperhatikan. Ada sifat komutatif dan sifat asosiatif diantaranya. Di sini saya jelaskan. Mohon disimak, didengarkan. Yang pertama yaitu matriks dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika mempunyai ukuran atau dimensi yang sama. Yang kedua, matriks yang ukurannya berbeda tidak dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Jadi diingat, matriks dengan ukuran berbeda tidak dapat dioperasikan untuk penjumlahan ataupun pengurangan. Matriks hasil penjumlahan atau pengurangan mempunyai ukuran yang sama dengan matriks asal. Jadi misalnya matriks asalnya 2 kali 2, maka hasil matriksnya juga harus 2 kali 2. Yang keempat, penjumlahan matriks adalah menambahkan elemen pada posisi yang sama pada matriks. Jadi misalnya elemen 1, 1, maka dijumlahkan atau dikurangkan juga dengan elemen matriks 1, 1 yang lainnya. Yang kelima, pengurangan atau selisih matriks adalah mengurangi elemen pada posisi yang sama pada matriks. Yang keenam, pengurangan matriks A dengan matriks B dapat pula didefinisikan sebagai penjumlahan antara matriks A dengan lawan dari matriks B. Misalnya ada A minus B, berarti bisa juga ditulis A plus dalam kurung minus B, karena plus dengan minus akan menjadi minus. Nah, itu dapat dilihat notasinya untuk untuk penjumlahan dan pengurangan matriks. Oke, selanjutnya yaitu perkalian matriks dengan skalar. Nah, di sini nilai skalar itu dilambangkan dengan K, yaitu bilangan real atau skalar. Maka di sini kita punya matriks KA, di mana anggotanya, di mana nanti hasilnya itu
K dikali A11, K dikali A12, sampai K dikali AMN. Bisa juga dibalik AK, begitu juga bisa. Nah, di situ ada sifatnya. Diketahui P dan Q adalah skalar, A dan B adalah matriks, maka sama kayak umum, kayak perkalian pada umumnya. Misalnya nih yang pertama, P dalam kurung A plus B, maka sama dengan PA plus PB, dan selanjutnya silahkan diperhatikan. Selanjutnya itu perkalian antar matriks. Nah, di sini terdapat dua matriks. Kalau tadi perkalian skalar yaitu ada nilai K dan matriks A. Jadi matriksnya boleh hanya satu, matriks A. Namun ada nilai K-nya. Nilai K-nya itu udah diketahui, misalnya 2, 4 dan seterusnya. Nah, kalau perkalian antar matriks di sini kita memiliki dua matriks. Nah, misalnya kita punya matriks A dan matriks B, di mana dengan ukuran matriks A M kali P dan matriks B P kali N. Nah, di sini misalnya dapat dilihat dalam gambar A dikali B, yaitu nah di situ ada matriks A dikali dengan matriks B. Itu hasilnya yaitu berupa matriks C. Nah, di situ dapat dilihat perkalian matriks yaitu mengalihkan elemen baris ke I matriks A dengan elemen kolom ke J matriks B dan menjumlahkannya, di mana hasil perkalian matriksnya yaitu berubah. Tadi kan A M kali P dikali B P kali N sama dengan hasilnya AB M kali N. Nah, di situ di mana M dan N merupakan dimensi matriks hasil perkalian, sedangkan P-nya yaitu jumlah kolom A sama dengan jumlah baris B. Di sini dapat dilihat jumlah kolom itu harus sama dengan jumlah baris. Kalau dia tidak sama, maka dia tidak bisa dikerjakan. Misalnya kita punya kolomnya 2, barisnya 3, berarti dia tidak bisa dikerjakan. Dia harus sama antara jumlah kolom matriks yang satu dengan jumlah baris matriks yang kedua. Seperti itu. Sedangkan hasilnya yaitu merupakan dimensi dari perkalian M kali N. Nah, situ ada sifat perkalian antar matriks, ada bisa dilihat di gambar, yaitu non-komutatif, asosiatif, distributif, dan identitas. Untuk yang identitas berlaku hanya pada perkalian antar matriks persegi yang berordo n kali n. Ordonya sama, misalnya 2 kali 2, 3 kali 3, dan seterusnya. Selanjutnya, ada yang disebut dengan perkalian langsung atau Kronecker. Nah, perkalian langsung atau direct matrix disebut juga perkalian Kronecker matrix. Jika A matriks ukuran M kali N dan B matriks ukuran P kali Q, maka A Kronecker B atau A produk B adalah matriks ukuran MP dikali NQ yang digambarkan sebagai matriks partisi. Dapat dilihat di gambar. Jadi itu perkalian langsung seperti itu. A M kali N, Kronecker B P kali Q, hanya menjadi satu matriks, di mana nanti hasilnya yaitu nanti akan saya berikan contohnya di slide selanjutnya. Selanjutnya, pembagian matriks. Pembagian matriks biasanya dilakukan pada matriks bujur sangkar atau matriks persegi. Nah, di situ misalnya C M kali N sama dengan A M kali N dibagi B M kali N. Hasilnya yaitu C sama dengan
A dikali B inverse. Nah, dia bisa dihitung pembagian A per B atau A dikali matriks B-nya diinverskan. Selanjutnya ada pangkat suatu matriks. Jika A adalah suatu matriks bujur sangkar, maka pangkat atau power bilangan bulat n di mana n lebih besar dari 0 dari matriks A sebagai berikut. A pangkat 0 sama dengan 1. A pangkat 2 sama dengan A dikali A sampai A pangkat N, di mana nilai N-nya lebih besar daripada 0. Jika A adalah suatu matriks bujur sangkar yang invertible atau dapat dibalik dan memiliki inverse, maka pangkat bilangan bulat N di mana N lebih besar dari 0 dari matriks A sebagai berikut. Dapat dilihat di gambar. Dan selanjutnya silahkan perhatikan pada gambar. Selanjutnya kita bahas untuk operasi baris elementer. Di sini ada OB. OB atau operasi baris elementer adalah menukar suatu baris matriks dengan baris matriks yang lainnya atau mengalihkan suatu baris dengan bilangan K atau skalar di mana nilai K-nya harus lebih besar dari 0. Kemudian hasilnya ditambahkan ke baris lainnya pada matriks. Di situ ada notasi OB. BIJ sama dengan menukar baris ke I dengan baris ke J. BI dalam kurung S sama dengan mengalihkan baris ke I dengan S, di mana S-nya tidak sama dengan 0. BIJS sama dengan ganti baris ke I dengan baru yang merupakan baris ke I ditambah baris ke J yang dikalikan dengan S. Sama dengan BI plus S dikali BJ. Di sini nanti OB itu untuk kedepannya bisa digunakan untuk melakukan operasi metode eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Begitu untuk penjelasan matriks. Selanjutnya kita akan bahas untuk contoh-contoh dari operasi matriks. Silahkan disimak untuk slide berikutnya.